Ya, teman-teman sekalian, mari kita membahas pokok bahasan yang ke-11 dari mata kuliah pengantar misiologi. Pokok ke-11 bertajuk filsafat misi atau philosophical foundation of mission. Landasan filosofis mengenai pemikiran misi dan praktek misi. Landasan filosofi. Kita telah mempelajari mengenai landasan biblical, landasan theological foundation, landasan eklesiologis. Itu berkenaan juga dengan kita telah membahas mengenai motif-motif tujuan misi. Dan sekarang kita masih bertalian dengan motif misi. Apa yang menyebabkan kita berpikir tentang misi, bertindak misiologis? Ya, apa dasarnya? Dasar biblika, dasar teologis, dasar eklesiologis. Kita adalah chosen people, umat pilihan Allah. Ya, dan seterusnya. Kita diberikan tugas khusus sebagai God's mission agents. Kita gereja adalah agen tunggal misi Allah, satu-satunya yang ditugaskan oleh Allah menjadi instrumen misi Allah dalam dunia. Gereja. Nah, maka itu gereja yang menerima mandat khusus ini, gereja memiliki tujuan misi yang seharusnya sesuai dengan tujuan Allah. God's mission purpose and God's mission goals, ya, maksud dan tujuan misi Allah harus menjadi maksud dan tujuan misi gereja. Gereja tidak boleh mempunyai tujuan sendiri. Bahkan gereja tidak boleh mempunyai pengertian sendiri tentang misi Allah. Melainkan pengertian Allah tentang misinya harus menjadi pengertian gereja. Demikian pula motif misi gereja harus berdasarkan motif Allah. Motif Allah, motif yang dari Alkitab, biblical motif, theological motif, dan juga philosophical motif. Motif-motif filosofis. Nah, berkaitan erat dengan filsafat misi, ini pun akan menolong kita untuk mempertajam pemahaman kita tentang misi, memperkuat landasan berpijak kita tentang misi, yaitu filsafat misi. Teman-teman sekalian, sebagai pendahuluan, filosofi itu secara sederhana saya artikan prinsip-prinsip utama. Ya, main principle for living, for talking, for working, for anything. Jadi filosofi ini dari kata filosofia, philo itu cinta, sofia itu kebijaksanaan. Filosofi artinya secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan. Nah, mencintai kebijaksanaan itu bisa juga dimengerti dengan bagaimana kita hidup sesuai dengan hal-hal yang prinsip utama, dengan kebijaksanaan hidup. Prinsip-prinsip utama atau fundamental principle, prinsip mendasar yang tidak ada ini seperti tidak hidup. Ya, prinsip mendasar, prinsip utama. Dan kita bisa mengenai filsafat misi. Apa yang paling mendasar dalam misi Kristen? Prinsip-prinsip utama apa yang perlu kita pegang, kita perlu ingat, kita perlu jadikan pegangan, jadikan landasan, jadikan acuan. Ya, berbicara mengenai filosofi, ya, itu bicara mengenai apa? Landasan, pegangan, dan arah. Kita, apapun yang kita pikirkan, hendaknya berdasarkan landasan. Apapun yang kita lakukan, tentu berdasarkan landasan. Pikiran dan action perbuatan kita must be on landasan. Harus berdasarkan pada landasan. Dan secara menyeluruh, orang sering berbicara
filosofis, landasan filosofis. Ya, karena itu memang filsafat filosofi ini adalah landasan berpikir dan bertindak. Filosofi ini adalah pegangan. Pegangan apa? Untuk berpikir dan bertindak. I'm thinking about something. Saya punya landasan. Landasan filosofis. Yang juga bisa dimengerti dengan presaposisinya apa. Ya. Selain itu, filosofi ini berbicara mengenai arah. Kamu mau kemana? Arahmu kemana? Tujuanmu kemana? Ini pun filosofi ini menunjukkan pada arah. Jadi filsafat ini berbicara mengenai fondasi seperti Indonesia memiliki Pancasila. Pancasila sebagai filosofi bangsa Indonesia. Untuk apa? Landasan bernegara, landasan berbangsa, landasan hidup bersama di negara, di wilayah yang sama, NKRI. Nah, sebagai landasan juga landasan mengelola negara, landasan tata negara. Negara ini ditata dengan landasan filosofisnya, yaitu Pancasila. Juga Pancasila adalah pegangan bangsa kita. Dan tidak boleh ada dua pegangan, hanya satu pegangan. Pegangan hidup bernegara. Dan ini pun filosofi Pancasila adalah arah. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan. Ini pun arah hidup berbangsa. Harus mengarah kepada keadilan. Mengarah kepada demokrasi. Mengarah kepada ketuhanan. Mengarah kepada kemanusiaan. Itulah. Bahkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan adalah tujuan negara kita. Selain sebagai dasar bernegara, tapi juga sebagai tujuan bernegara. Dan juga sebagai proses bernegara. Tidak mungkin tanpa berketuhanan, tanpa berkemanusiaan, tanpa berpersatuan, tanpa berdemokrasi, dan tanpa berkeadilan sosial. Tidak mungkin. Jadi dasar, proses, tujuan. Maka itu filsafat ini sangat penting. Seorang hamba Tuhan tanpa filosofi gampang berubah-ubah dan gampang hancur dan gampang hilang. Seorang hamba Tuhan kalau dia memiliki filosofi hidup, filosofi ministry, filosofi misi, maka dia akan memiliki landasan, pegangan dan arah dan menjadi pribadi hamba Tuhan misionaris yang tidak plimplang tapi kokoh teguh, setia sampai akhir. Itu pun yang semuanya diungkapkan. We must be faithful. Karena apa? Setia pada landasan, pada pegangan, pada arah, pada filosofi. Nah, teman-teman sekalian. Filsafat Kristen adalah cara berpikir, termasuk cara hidup, yang dibangun dari prinsip-prinsip mendasar. Nggak ada itu, nggak ada apapun. Karena itu sangat menentukan. Filsafat itu sesuatu yang sangat-sangat menentukan. Ya, karena ia berkenaan dengan hal-hal yang fundamental, yang mendasar, menyeluruh, dan yang fundamental dan menyeluruh total. Itulah filosofi. Ya, dalam filsafat Kristen tentu memuat prinsip-prinsip yang utama bersumber dari Alkitab. Itu filsafat Kristen. Diperkaya dengan tradisi teologia. Teologia dalam konteks kita kan teologi reform. Kita diperkaya dengan teologi reform. Dari teologi para reformator. Mulai dari Luther, Calvin, bahkan sebelumnya di Agustinus, Luther, Calvin, kemudian para Calvinist, pengikut ajaran Calvin, abad 17, 18, 19, 20, sampai permulaan abad 21 ini. Ini namanya diperkaya dengan teologi, pemikiran-pemikiran yang sudah teruji. Pemikiran-pemikiran yang sudah dikaji, diuji, dan sepanjang abad demi abad, dan tidak menemukan inkonsistensi. Itulah teologi reform yang konsisten, tidak berubah-ubah, tetap konsisten pada komitmen, pada Alkitab firman Allah 66 kitab, tak bersalah, dan wahyu Allah mutlak. Lalu kemudian diaktualisasikan oleh sains. Masih ingat? Misiologi itu adalah multidisiplin ilmu. Ya, misiologi adalah multidisiplin ilmu. Maka pada waktu berbicara mengenai filsafat misi pun tidak bisa dipisahkan dengan
bagaimana ilmu-ilmu atau science, social science, bahkan dengan natural science itu dapat bukan dipakai, istilah pakai tidak cocok, dapat dipikirkan dalam kaitannya dengan misi Allah yang dalam according to the Bible. Nah, sehingga bagaimana mengaktualisasikan misi Allah ini ke dalam konteks ruang dan waktu, tentu dengan menggunakan instrumen misi, instrumen gereja, instrumen teologi itu adalah sains, menggunakan antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu-ilmu apapun yang diperlukan untuk memahami konteks, to be understood ya. How to understand the context? Ya, we need science. Kita perlu ilmu-ilmu yang lain. Untuk apa? Untuk menolong kita memahami konteks yang menjadi tempat teks itu, understanding of the text itu dapat disajikan pada konteks. Itulah misi. Jadi filsafat Kristen itu berkenaan from the Bible, of course, yang pertama prinsip-prinsip utama dari Alkitab diperkaya oleh teologi-teologi Kristen yang teruji dan diaktualisasikan melalui ilmu-ilmu atau sampai science, ilmu seperti ilmu tentang manusia dalam konteks budaya, antropologi, manusia dalam konteks sosial, sosiologi, manusia dalam pergumulan batin, pergumulan cara berpikir, itu psikologi, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, karena itu, berbicara mengenai filsafat misi Kristen, itu berbicara mengenai prinsip-prinsip utama dari Alkitab, tentu, diperkaya oleh pandangan-pandangan para teolog yang diakui secara universal tentang misi, diperkuat dan direlevansikan dengan ilmu-ilmu apapun sebagai instrumen aplikasi penerapan misi Allah melalui gereja. Nah, teman-teman sekalian, berikut ini saya menyampaikan 12 prinsip ya filsafat misi Kristen. Please beri perhatian. 12 prinsip filsafat misi Kristen. Yang pertama, misi Kristen baik dalam hal kepercayaan maupun praktek, belief and practice. Boleh juga belief ini bisa dalam pemahaman dan juga pelaksanaan, harus berlandaskan pada teologi. Ya, teologi misi yang biblical. Ya. Tidak patut memikirkan mengenai misi gereja, praktek misi gereja tanpa landasan. Landasannya yaitu landasan teologis, yaitu rumusan-rumusan yang digali dari Alkitab menjadi prinsip-prinsip teologis. Prinsip-prinsip teologis ini kemudian dia dipadukan dengan prinsip-prinsip biblical, historical, philosophical, menjadi prinsip filosofis. Saya harap diberi perhatian pada hal ini. Yang kedua, refleksi mengenai misi gereja harus didasarkan pada penegasan bahwa misi gereja ini hanya dapat dipahami dan diyakini. Bahkan dorongan-dorongan misi ini bukan dari eksternal faktor, melainkan dari Alkitab, firman Allah. Ya, karena itu Alkitab adalah otoritas satu-satunya bagi gereja, termasuk dalam hal doing mission. Apa artinya? Jangan pernah bermisi tanpa ada kaitannya atau tanpa berawal dan berasal. Don't talk about mission and don't do about mission tanpa berawal dan berakar dari Alkitab. Misi yang tidak berawal dan berakar dari Alkitab bukan misi Kristen, bukan misi Allah. Bukan. Maka disinilah kita harus benar-benar based on the Bible. Apapun pikiran tentang misi, based on the Bible. And from the Bible, the source. From the Bible, the source of mission. Ya, bahkan one and only source. Satu-satunya sumber. Ini. Yang lain hanya pelengkap.
Kita perlu sains, kita perlu ilmu, kita perlu antropologi, sosiologi, dan perlu juga ilmu-ilmu yang lain. Tetapi yang perlu diperhatikan yaitu kita perlu mendasarkan pada teologia. Teologia yang bersumber dari Alkitab, firman Allah. Nah, mari kita perhatikan. Yang ketiga, misi gereja harus berkenaan dengan tanggung jawab dan kesetiaan gereja pada mandat misi Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab saja. Kita tidak mungkin menemukan pengertian mengenai misi di luar Alkitab. Tidak ada pengertian misi Allah di luar Alkitab. Tetapi hanya dari Alkitab, oleh Alkitab, baru kita melihat hubungan-hubungannya dengan hal-hal di luar Alkitab. Yang di luar Alkitab itu bukanlah yang utama, hanya pelengkap, ya, hanya pelengkap saja. Nah, maka itu perlu ingat bahwa misi ini berkenaan dengan kesetiaan gereja pada misi Allah. Kesetiaan gereja pada misi Allah. Karena itu gereja yang tidak bermisi tidak patut disebut gereja lagi karena sudah tidak setia dengan misi Allah. Atau boleh dikatakan sebagai pengkhianat yang telah berkhianat. Gereja yang alpa, yang tidak setia pada misi Allah, gereja tersebut berkhianat dan pengkhianat. Dan intisari daripada misi Allah yaitu Injil. Gospel is the heart of God's mission. So that's why gereja without gospel, maka no more mission. Misi ini penting sekali, teman-teman sekalian. Tertambat pada Injil, dan Injil itu jantungnya misi. Karena itu hilangnya Injil dalam gereja mengungkapkan hilangnya jantung gereja. Kalau gereja nggak punya jantung, berarti sudah mati. Kematian berarti tidak ada artinya lagi. Bukan gereja juga. Ya, gereja atau komunitas apapun tanpa Injil tidak layak disebut gereja. Tidak layak dan tidak pantas. Gereja itu kalau semuanya berurusan dengan Injil. Dengar baik-baik. Gereja itu kalau semuanya berurusan dengan Injil. Karena itu sifat Injil, dasar Injil, tujuan Injil harus menjadi sifat dasar dan tujuan gereja. Karakter Injil harus menjadi karakter gereja. Itulah gospel is the heart of the church and also the heart of church mission. Ini kan rumusan filosofis ya, yang nanti disatukan 12 ini. Yang keempat, pengertian gereja mengenai misi itu sendiri haruslah bertolak dari pendekatan hermeneutika yang biblical. Bukan hermeneutika yang filosofis saja. Ya, harus yang mendasar filosofi berdasarkan pendekatan biblical hermeneutik. Sedangkan filosofi hermeneutik hanya pelengkap. Yang utama mendasar harus according to atau mengikuti biblical hermeneutik. Karena itu untuk memahami, menggali Alkitab, memahami misi Allah, harus harus dengan menggunakan langkah-langkah hermeneutika yang biblical. Ya, bukan hermeneutika yang sosiologis, humanis saja. Akhirnya jatuhlah gereja pada misi-misi kemanusiaan yang tanpa Injil lagi. Sangat menyedihkan. 5. Misi gereja harus dipahami secara utama, yaitu bersifat teosentris daripada antroposentris. Karena itu, semuanya harus mempertimbangkan Allah. Apakah ini Allah, misi Allah, maunya Allah, tujuannya Allah. Ini cara-cara Allah tidak. Semuanya harus dari Allah, oleh Allah untuk Allah. Bukan dari manusia, oleh manusia untuk manusia. Ini bukan misi. Ini hanya kemanusiaan yang menjadi agenda utama PBB atau United Nations. Tapi sayangnya banyak gereja yang akhirnya mengulangi apa yang dikerjakan oleh PBB, oleh United Nations, misi kemanusiaan, yang menekankan bagaimana manusia lepas dari kesengsaraan, dari ketidakadilan, hanya begitu saja.
Ya, misi sosial yang kadang-kadang sial, terbatas. Dan saya tanya, apa impact dari gereja, misi gereja, kalau hanya berputar pada urusan-urusan kemanusiaan, sosial, dan kehilangan jantung? Wah, ini bahaya sekali. Karena itu misi harus filosofis. Filosofisnya yaitu kristosentris. Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Semua misi bukan dari orang-orang yang dilayani, untuk orang-orang yang dilayani, bagi kemuliaan orang-orang yang dilayani. Bagi saya itu missing, bukan mission, bukan God's mission. Ya, harus kristosentris, semuanya harus teosentris. Ya, semuanya dengan memikirkan apa yang Allah pikirkan dalam Alkitab, apa yang Allah kehendaki sesuai dengan Alkitab, apa yang menjadi gagasan Allah, maunya Allah, harapan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Itulah namanya teosentrik. Jangan berorientasi pada jemaat yang dilayani atau pada orang yang dilayani. Hati-hati menjadi antroposentrik. Saya terbeban, Pak. Saya betul-betul gelisah, Pak, dengan satu komunitas di sana, di pulau sana. Kasihan sekali mereka. Mereka susah sekali, Pak. Nggak ada listrik, nggak ada pendidikan. Kalau hanya begini, ini humanisme. Ini humanis, bukan humanisme. Bukan humanisme ya. Humanis. Apa salah? Nggak salah, tapi nggak tepat. Ya, itu tugas-tugas kemanusiaan. Yang semua agama punya tugas itu. Semua agama kan berkemanusiaan, berpikir kemanusiaan. Maka peduli dengan ketidakmajuan, peduli dengan ketidakadilan, peduli. Sebagaimana juga semua tugas lembaga negara dan juga PBB ya. Ada juga tugas-tugas lembaga kemanusiaan apapun. Nah, jangan hanya tertuju pada hal-hal kemanusiaan. Kasihan mereka. Saya terbeban, kasihan susah mereka. Enggak. Kita harus melihat apa yang Tuhan lihat. Kita harus pergi kepada siapa yang Tuhan mau kita pergi. Harus teosentris. Sehingga kita tidak melakukan misi kita. Kita harus melakukan misi Allah. Bahkan bukan kita melakukan misi Allah. Kita memberi diri, Allah melakukan misinya. Inilah teologi berpikir begitu. Keenam, misi gereja haruslah trinitarian. Yaitu misi Allah Bapa, misi Allah Anak, misi Allah Roh Kudus. Maka jangan menekankan misi gerejaku, misi gerejamu, misi gereja kita. No. Tapi menekankan pada missio Dei, misi Allah. Misi kepunyaan Allah, misi yang dapat dioperasikan oleh Allah saja, misi yang mencapai tujuan Allah, bukan tujuan gereja. Inilah yang penting sekali untuk kita ingat dan tanamkan. Ya, semua apapun harus ingat God's mission. Maka itu kita harus memikirkan. Tadi pagi kami dalam family ada fellowship, ibadah keluarga, dan saya menambahkan satu renungan yang disampaikan oleh anak saya. Kemudian saya tambahkan begini, kita harus bertanya, apakah saya ini sedang berkhotbah? Ini saya mau menyampaikan firman Allah, menyampaikan khotbah tentang firman Allah. Apakah saya melayani Allah atau melayani pekerjaan Allah? Beda. Jangan coba-coba hanya berhenti pada melayani pekerjaan Allah. Kalau boleh, jangan. Kita ini melayani Allah, bukan melayani pekerjaan Allah. Sehingga harus bertanya, Tuhan, apakah aku ini melayanimu atau melayani gereja? Saya melayanimu atau melayani gereja? Kalau kita melayani gereja, tidak melayani Allah, sedih sekali. Kita menjadi orang yang menjadi orang yang berorientasi pada organisasi. Dan boleh saja gereja suka dengan kita, gereja pun puas dengan kita, tapi Allah terputus. Sehingga apa? Sehingga kitalah yang melayani gereja. Sebenarnya teologi pelayanan begini. Teologi pelayanan begini. Saya melayani Allah. Dan Allah lah yang melayani umat. Saya berkhotbah, menyampaikan pengajaran atau khotbah minggu atau pengajaran katekisasi. Saya menyampaikan dalam rangka apa? Saya melayani Allah. Karena hanya dengan cara demikian, maka Allah lah yang melayani orang-orang yang mendengar khotbah dan pengajaran kita.
firman yang kita sampaikan, yang kita uraikan dalam bentuk khotbah, maka firman itulah yang diteruskan oleh Allah pada orang-orang yang kita layani. Itulah teologi pelayanan. Jadi hindar hati-hati. Semua harus bersifat trinitarian. Bapa yang merancang, Anak yang menebus, Roh Kudus yang memeteraikan. Ya, Bapa yang merancang, asal muasal, originator. Lalu Anak yang menjadi eksekutor. Kemudian Roh Kudus sebagai applier. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Di mana kita? Tidak ada. Kita tidak perlu ada. Kenapa? Karena kita hanya Allah Tuhan. Sudah bersyukur kita menjadi Allah Tuhan. Yang di luar itu, maka kita, kalau kita antroposentris, kita akan memperalat Tuhan. Tapi kalau kita teologis, ya, kalau kita teosentris, maka kita diperalat oleh Tuhan. Tapi kalau kita menjadi antroposentris, tidak teosentris, tidak teologis, maka cenderung kita akan memperalat Tuhan demi membangun kerajaan Babel pribadi, membangun kerajaan Babel gereja. Harus teosentris, karena itu filosofi dalam filsafat misi Kristen. Ya, yang ketujuh, konteks kontemporer misi gereja masa kini ya. Misi gereja masa kini memang penting. Ya, namun tidak boleh mengabaikan komitmen gereja pada kitab suci. Kita perlu peduli dengan kesengsaraan umat. Kita perlu peduli dengan kekurangan umat. Kita perlu peduli dengan keadaan masyarakat yang timpang. Kita perlu peduli dengan keadaan masyarakat yang sakit mental, sakit karena ketidakadilan. Ya, kita perlu peduli. Kita perlu peduli dengan masyarakat yang tidak bisa membaca. Kita perlu peduli dengan masyarakat yang dalam keadaan sangat rawan diperlakukan sebagai diperalat untuk kepentingan oknum-oknum kelompok tertentu. Kita pedulilah itu. Kita peduli dengan kesehatan masyarakat, peduli. Tetapi jangan lupa, kepedulian kita dan konteks manapun ya tidak boleh sampai mengabaikan dan bahkan melacurkan kepedulian tekstual pada teks Alkitab. Pada kebenaran itu absolut itu. Kita peduli dengan konteks di mana kita melihat, merasakan keadaan masyarakat yang timpang dan tumbang. Tetapi jangan lupa, kita harus based on the Bible dan kita harus lebih peduli pada kitab suci. Ya, sebagai sumber dasar teologi misi, tugas misi gereja yang pada hakikatnya proklamasi Injil Yesus Kristus. Karena kalau kita mengabaikan proklamasi Injil Yesus Kristus, mengedepankan misi kemanusiaan, kepedulian kita, maka kita gereja salah peran. Itu bukan peran gereja. Ya, itu peran semua orang, semua lembaga di dunia. Peran gereja adalah sebagai utusan-utusan Allah, sebagai agen tunggal misi Allah, memproklamasikan Injil dalam perkataan dan perbuatan. Lebih banyak memberi lebih yang utama kepada tugas yang sifatnya rohani. Ya, bukan kepada tugas yang sifatnya organisasi semata, organisasi yang sifatnya sosial, ya, tetapi yang rohani. Karena itu yang tidak bisa dikerjakan oleh dunia. Ya, tidak bisa dikerjakan oleh lembaga-lembaga apapun di dunia kecuali oleh gereja melalui Injil Yesus Kristus. Lalu baru kemudian yang ke-8, gereja yang adalah satu-satunya agen tunggal misi Allah dalam dunia, memproklamasikan Injil dalam perkataan dan perbuatan seutuhnya. Bukan juga hanya khotbah, lalu kita tidak peduli dengan orang susah. Enggak juga, tidak mungkin Injil timpang seperti itu. Orang yang benar-benar memiliki Injil dan hidup oleh Injil, tidak akan mungkin hanya berkata tentang Injil dalam perkataan pemberitaan verbal, percayalah pada Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Tetapi orang seperti ini juga akan membangun masyarakat. Karena hidupnya dibangun oleh Injil, maka dia membangun masyarakat yang menjadi landasan bangunan masyarakat, yaitu bangunan rohani, bangunan Injil, bangunan penebusan dulu, baru terjadi bangunan penebusan sosial, bangunan penebusan kemanusiaan, baru manusia. Tidak pernah ada kemanusiaan sesungguhnya tanpa Injil. Kemanusiaan sesungguhnya hanya menjadi manusia sesungguhnya
karena Injil Yesus Kristus. Karena itu yang diutamakan, dikedepankan, yang mendasar itu kita perlu memproklamasikan tentang bagaimana membangun bangunan penebusan Yesus Kristus. Baru penebusan Yesus Kristus ini berdampak pada pembaharuan, penebusan sosial, penebusan dosa manusia melalui pemberitaan Injil yang menebus manusia berdosa. Berdampak pada manusia yang akan menebus sosial. Hubungan sosialnya dipulihkan. Tapi kalau dia tidak mengalami hubungan, pemulihan hubungan rohani, hubungan vertikal, hubungan dia dengan Allah, hubungan teologis, maka dia tidak akan mungkin memiliki kekuatan dan kelayakan, kemampuan untuk membangun hubungan, memulihkan bangunan-bangunan yang lain sesamanya manusia. Tidak mungkin. Maka itu perlu proklamasi Injil mengawali dan mendasari semua misi gereja. Baru kemudian misi meluas. Nah, 9. Cara perluasan atau pengaruh gereja melalui tugas pemberitaan misi kerajaan Allah pada masa kini melalui peran gereja yang telah dibaharui terlebih dahulu, yang telah ditebus terlebih dahulu, lalu kemudian dia bergerak berpengaruh dalam kehidupan bergereja di tengah masyarakat, keluarga, pekerjaan, bangsa, dan negara. Ya, inilah Efesus pasal 5 ayat 18 sampai pasal 6. Itu bicara bagaimana hidup gereja yang berbuah. Ya, hidup gereja yang berdampak sosial, kesalehan, hidup dengan konteks gereja secara internal dengan mazmur, kidung, puji-pujian, bagaimana hidup sebagai jemaat yang hidup pujian, bukan makian, bukan penuh dengan dosa, tapi hidup yang makin hari makin serupa Kristus. Lalu kemudian juga berdampak pada konteks sosial, dimanapun gereja berada, dimanapun orang percaya berada, dia menjadi terang dan garam dunia, dan itulah misi Allah, perluasan gereja melalui kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Kehidupan yang diubahkan oleh Injil. Itulah yang perlu kita perhatikan. Ya, demikian pula dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 sampai 7 tentang pola hidup gereja yang bercahaya, karakter, pola hidup kesalehan, pola hidup kebenaran, keadilan, dan pola hidup menjadi saluran berkat Injil dalam perkataan dan perbuatan kepada dunia di mana gereja itu ada atau orang percaya itu ada. Nah, perhatikan di sini tidak ada transformasi sosial yang terlepas dari transformasi pribadi melalui pertobatan iman pribadi seorang when he or she believe in Christ Jesus. Maka terjadi transformasi. Transformasi rohani menjadi akar dan dasar transformasi sosial. Ya. Transformasi yang berakar pada perubahan pertobatan oleh karya penebusan Kristus berdampak pada perubahan di mana orang itu hidup berdamai dengan sesama. Pertama, dia berdamai dengan Allah melalui pemberian Injil. Berdamai dengan Allah ini berdampak pada berdamai dengan sesamanya, sosial lingkungan. Maka orang yang sudah dalam Tuhan tidak akan mungkin mengalami hidup yang bukan tidak mengalami, tapi tidak mungkin hidup bertentangan dengan Injil yang dia alami. Injil yang dia alami, yang dia terima, Injil itulah yang akan yang akan mengubah lingkungan di mana dia berada. Ya, mentransformasi masyarakat di sekitar di mana dia berada. Karena Injil berkuasa mengubah dia, lalu mentransformasi dia, kemudian dia mentransformasi hidupnya, mengubah lingkungan. Inilah sebenarnya tidak ada Injil, tidak ada perubahan sesungguhnya. Hanya pura-pura saja, hanya kamuflase orang berubah karena diberi bantuan. Ya, bukan tidak sedikit masyarakat berubah menjadi agak baik, kelihatan baik karena dibantu oleh bantuan-bantuan gereja dalam bentuk sembako-sembako, dan mereka menjadi jinak, nggak marah-marah lagi. Tetapi ini semua hanya perubahan semu, bukan perubahan yang sesungguhnya. Perubahan sesungguhnya itu transformasi yang sesungguhnya adalah transformasi Injil
mengubah orang berdosa, lalu mengubah orang yang diubah itu mengubah lingkungan, mengubah mindsetnya, kerjanya juga menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang bersemangat memperjuangkan keadilan. Itulah perubahan yang berawal dari perubahan iman. Organisasi apapun secara mutlak hendaknya disesuaikan dengan pengakuan mengenai Allah dan misinya. Segala sesuatu, semua lembaga gerejawi seharusnya jangan lupa jantung utamanya berkenaan dengan Allah dan misi Allah. Apalah artinya lembaga gerejawi kalau tidak berorientasi pada Allah dan misinya? Untuk apa membuat lembaga-lembaga, ya yayasan Kristen, ya atau sekolah-sekolah Kristen? Kalau putus, tidak terkoneksi lagi dengan Allah dan misi Allah, apa jadinya? Hanya menambah jumlah sekolah, karena sudah banyak juga sekolah-sekolah di Indonesia, ya sekolah dari pemerintah, sekolah masyarakat yang dikelola oleh masyarakat, itu umum sifatnya. Lalu kalau hanya mengulangi membuat hal yang sama juga, walaupun dia terakreditasi A, tapi apalah artinya kalau tidak pada melihat pada God's mission. Ya, God and God's mission. Harus ke sana. Yang selanjutnya, ke-12, tugas gereja masa kini adalah tugas mengasuh, memperbaharui, menanam gereja secara rohani, bukan secara lahiriah. Kecenderungan apalagi pada era church growth, pada era kebangkitan pertumbuhan gereja pada sekitar 20 tahun terakhir ini, orang berlomba-lomba memikirkan pembangunan gereja, pertumbuhan gereja dalam hal berorientasi pada hal-hal lahiriah, pada hal-hal organisasi, sehingga hal-hal rohani kurang diberi perhatian, lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya organisatoris, sifatnya hanya ke sosial. Ya, bagaimana membangun, menambah jemaat, membuat bangunan-bangunan yang gereja yang megah bagus. Hanya begitu. Dan orang bilang berhasil. Saya bilang ini mohon maaf, ini berhasil cara dunia, bukan cara Tuhan. Tetapi sebenarnya yang Tuhan kehendaki ada pembaharuan rohani gereja terus-menerus. Secara rohani dibaharui terus-menerus. Jangan puas dan berhenti pada pertobatan. Jangan puas dan berhenti pada setelah diselamatkan. Tapi harus terus berdampak. Uraian Pak Benyamin Intan mengenai natural, pertobatan alami, kemudian pertobatan ilahi, kembali pada pertobatan alami. Bagaimana kita berdampak berarti menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia di mana kita ada sebagai orang-orang yang telah dibaharui. Dan harus terus-menerus diperbaharui. Karena itu saya berkali-kali mengatakan, kita harus menjadikan Injil sebagai perhatian besar gereja, tiap-tiap gereja. Belajar Injil itu bukan hanya pada masa katekisasi. Belajar Injil bukan hanya pada waktu seminar, ceramah. Belajar Injil itu adalah sepanjang masa hidup kita. Selama kita hidup. Maka mempelajari Injil itu adalah hal yang utama dalam gereja. Hal yang utama dalam gereja. Mempelajari Injil, terus menggumuli Injil, haus dengan Injil selama-lamanya. Maka itu tidak seusia pemuritan yang hanya 2 bulan, 3 bulan. Bahkan pemuritan itu sendiri adalah sepanjang masa. Selama kita hidup, kita terus dalam pemuritan. Inilah poin yang saya tekankan berkenaan dengan poin ke-14. Nah, teman-teman sekalian. Dari 12 prinsip filosofis tentang misi Kristen, mari kita meninjau secara singkat dalam sejarah mengenai filsafat yang pernah muncul, yang pernah menguasai kelompok tertentu, era tertentu, waktu tertentu, yang pernah muncul, tapi timpang karena parsial, filosofi yang tidak utuh. Mari kita mulai. Ya, para ahli menyampaikan sejumlah filsafat misi yang pernah ada dalam sejarah misi. Pertama, muncullah filsafat namanya individualisme.
di mana misi ini berorientasi pada kesaksian pribadi untuk orang-orang secara pribadi. Dan hanya berhenti di situ. Kalau hanya berhenti di situ, timpang. Tapi kalau hal itu adalah satu sisi, benar, bahwa misi itu memang satu personal testimoni oleh a witness, seorang saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Itu. Dan memang pada masa-masa, pada permulaan abad modern, dan juga khususnya pada tahun-tahun 1910, permulaan abad modern kan sekitar era reformasi, permulaan abad modern, era abad 16-17, itu permulaan era modern. Lalu kemudian pada permulaan abad 20 muncul misi penginjilan pribadi, satu orang. Dan ini memang sangat efektif. Dan ini satu sisi benar. Namun misi tidak semata-mata ini. Kalau semata-mata ini bahwa mission is individualism, sudah keliru, sempit. Ya. Yang kedua, ecclesiasticism. Misi berpusat pada gereja. Ada departemen atau order of church, ada aturan-aturan gereja. Misi menjadi berorientasi pada gereja. Kalau yang sebelum ini, misi berorientasi pada pribadi-pribadi, si penginjil dan si yang diinjili secara personal, secara pribadi, person. Tapi kemudian gereja menjadi ecclesiasticism, di mana menjadi misi itu berkaitan erat dengan misi gereja. Jadi menggerejakan. Misi itu kemudian digerejakan. Semuanya dari gereja, oleh gereja, untuk gereja. Jadi misi itu misi mendirikan gereja, membuat gereja, misi memperbesar gereja. Jadi misinya orientasinya gereja. Ini yang timpang juga, ya. Tapi itu bisa juga dipahami kalau itu misi itu dimengerti pada satu sisi. Satu sisi betul, misi bisa dimengerti seperti itu. Tetapi kalau mission is dalam pengertian misi itu menggerejakan orang, ini sudah timpang dan tidak benar. Lanjut, dalam sejarah juga tidak bisa dipungkiri sesuatu hal yang negatif karena kolonialisasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam sejarah era modern, misi abad modern, misi ini berbarengan dengan kolonialisasi, penjajahan banyak wilayah di dunia. Ya, saya sudah jelaskan. Nanti teman-teman akan tahu juga di sejarah misi. Tidak bisa dipisahkan bahwa misi ini menjadi Department of the State, menjadi bagian daripada tugas negara. Misalnya dulu di Indonesia diutuslah para utusan negara atau kerajaan Belanda untuk misi termasuk VOC, bisnis ya, perdagangan, tapi disponsor negara. Ya. Lalu sudah banyak orang Belanda di Indonesia, diutuslah para pelayan untuk melayani ibadah para pedagang orang Belanda di Indonesia. Nah, maka nampaklah berbarengannya. Tetapi sebenarnya bukan itu, karena itu bukan misi. Dengan mengirim para pelayan pendeta Belanda di Indonesia, lalu mereka melayani orang ibadah minggu orang-orang Belanda di Indonesia, saya mengatakan ini bukan misi. Ya. Namun ada lembaga misi yang datang karena Indonesia terbuka dengan Belanda, mereka datang ke beberapa tempat di Indonesia, mereka lah yang melakukan misi secara murni. Yaitu sifatnya utusan lembaga-lembaga misi, sending ya, dan juga dengan pribadi-pribadi yang datang, dan mereka lah yang melakukan misi. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri memang munculnya misi ini juga pada masa itu berbarengan dengan kolonialisme. Ya, sehingga di Indonesia misi disebut kolonialisme, penjajahan. Pemberitaan Injil, sebagian orang berkomentar, yaitu pembaratan. Ya, memberitakan Injil
apalagi kalau jatuh pada poin kedua, ecclesiastism, di mana menginjili, menggerejakan. Maka tidak heran kalau orang mencap bahwa bukan penginjilan, Pak, tetapi itu gerejanisasi atau mungkin baratisasi. Nah, tidak bisa dipungkiri. Itulah yang pernah muncul dalam sejarah. Nah, oke, yang keempat, asosiasi. Ini lembaga-lembaga misi. Seperti Missionary Society. Munculnya, perhatikan, poin 2 tentang gerejanisasi. Baru kemudian kolonialisasi. Yang ketiga, muncul namanya mission agency, yaitu pelembagaan. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam misi. Missionary Society. Ya, Missionary Society ini lembaga-lembaga misi Barat datang ke Indonesia atau datang ke banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, untuk bermisi. Sehingga misi ini lebih akrab dengan mission agency atau dengan lembaga misi dunia. Ya, proyek-proyek lembaga misi Eropa mengutus misionaris ke Indonesia, dan ini menjadi proyek lembaga misi. Ini yang namanya asosiasionalisme. Yang kelima, pneumatism. Ya, di mana ini berkenaan dengan kelompok gereja, kelompok orang Kristen yang bermisi karena gerakan yang mereka klaim, gerakan Roh Kudus. Ya, kemana-mana itu karena ada gerakan Roh Kudus, karena dipimpin Roh Kudus. Ini diutus karena pimpinan Roh Kudus, seperti Rasul Paulus dalam pimpinan Roh Kudus dari setempat ke tempat yang lain. Ya, misi dalam pimpinan Roh Kudus ini namanya pneumatism. Faith mission, ya, misi di mana menunggu Roh Kudus yang memimpin. Gerakan Roh Kudus, dituntut Roh Kudus. Satu sisi oke, tetapi memutlakan ini menjadi prinsip satu-satunya sudah keliru. Oke, lanjut. 6. Nah, dengan kebangkitan misi di dunia, maka perlu dukungan, supportivism, dukungan misi, dukungan dari banyak pihak. Maka itu banyak juga misionaris yang menyebar luas ke banyak wilayah dunia karena ada dukungan doa, dana, dukungan apapun. Maka muncul satu orientasinya, ada dukungan misi enggak? Kalau nggak ada dukungan misi, bagaimana kamu mau bermisi? Maka misi ini lebih banyak pada pendukung misi. Perhatian mencari pendukung misi internal, pendukung misi eksternal, pendukung misi gereja lokal, dan pendukung misi dari dunia luas. Ya, biasa selama ini negara-negara Eropa atau gereja-gereja Eropa menjadi pendukung misi bagi negara-negara misi, bagi gerakan misi di Asia, Afrika, Amerika Latin. Ini akhirnya menjadi satu filosofi pendukung misi. Ya. Lalu akhirnya juga tidak bisa dipungkiri ada institusionalisme. Munculnya rumah sakit, munculnya sekolah-sekolah, atau munculnya panti asuhan, ya, itu dilihat sebagai misi gereja, misi Allah. Ya, penginstitusian misi menjadi rumah sakit, sekolah, panti jompo, panti asuhan. Ini pun yang kemudian menguat dengan social mission. Bahkan sampai mengkristal pada social gospel. Ini yang social gospel pada misi kemanusiaan semata. Tidak lagi pada misi proklamasi dalam rangka penebusan atau pengampunan dosa. Yang ke-8. Nah, muncul namanya ekumenikalisme dari oikumene, yaitu bagaimana misi mempersatukan gereja-gereja, misi kesatuan gereja, bagaimana menyatukan gereja-gereja sedunia menjadi satu kesatuan gereja. Ini menjadi satu misi juga. Nah, bagi saya ini, kalau ini dilihat secara menyeluruh, ini kekeliruan. Ini hal yang keliru. Kenapa? Karena timpang. Karena kesatuan gereja bukan hanya satu. Kesatuan gereja itu kan hakikat gereja. Gereja itu esa. Tapi esa tidak secara lahiriah. Esa tidak secara organisasi.
melainkan esa secara rohani. Kesatuan seluruh gereja di dunia esa secara rohani. Mau Pentakosta, mau Baptis, Anglikan, Presbyterian, kesatuan gereja ini yang diperjuangkan harusnya kesatuan rohani. Tapi kenyataan yang ada yaitu berabad-abad, bertahun-tahun, kesatuan yang diperjuangkan adalah kesatuan yang sifatnya organisatoris. Maka itu bergabunglah dalam satu wadah gereja organisasi besar atas nasional, atas dunia, gereja-gereja yang menjadi anggota, lebih ke organisasi, bukan pada organis hidup, pada rohani. Lalu bangkit juga namanya Pentakostalisme, yang menekankan tanda-tanda ajaib, ya, sign and wonders untuk pertumbuhan misi sedunia. Mereka mengutus misionaris ke banyak tempat yang sangat dengan menekankan pada tanda ajaib, karunia kesembuhan, mujizat-mujizat, dan itu terjadi masih terasa sampai sekarang ini. Itu namanya Pentakostalisme, dan ini menjadi filosofi juga. Dan berikut yang perkembangan terakhir, Neo-Pentakostalisme. Masih juga menekankan mengenai sign and wonders, ditambah dengan prosperity theology. Saya pikir harus hapus teologi. Prosperity teaching, doktrin, pengajaran tentang kemakmuran. Yang itulah yang pernah muncul dalam sejarah. Munculnya filosofi-filosofi misi yang pernah muncul dalam sejarah. Yang kemudian saya bisa simpulkan demikian. Dalam sejarah misi, filsafat bangkit dan demi konteks tertentu, demi ruang tertentu dan waktu tertentu. Ini timpang, sempit, dan biasanya tidak bertahan lama. Filosofi misi, filsafat misi yang sifatnya parsial, hanya heboh, hanya berdampak pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Setelah itu hilang, lost, gak muncul lagi. Nah, filsafat misi yang parsial yang saya sebut tadi, karena times but depend on times, and certain people, certain context, tidak akan bertahan lama, dan bagi saya lebih banyak mengganggu misi gereja yang sejati. Mereka lebih banyak mengganggu atau memurnikan misi gereja yang sejati. Nah, sesungguhnya filsafat misi Kristen itu bertolak dari Alkitab, diperkaya oleh tradisi teologi yang sudah teruji, dan juga direlevansikan dengan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk konteks. Maka inilah filsafat misi Kristen. Nah, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ini berkenaan prinsip-prinsip kekal yang sifatnya tidak berubah. Misi Allah tidak berubah. Misi Allah tidak berubah. Walaupun nanti teman-teman akan mendengar kalimat-kalimat dari para doktor teologi, doktor misi berkata, misi Allah terus berubah. No, bagi saya yang berubah itu adalah misi gereja. Tapi misi Allah tidak pernah berubah. Misi gereja berubah karena space and time, karena konteks, ya. Tetapi bagaimanapun sebenarnya sekali misi Allah tidak berubah. Misi from the Bible, kebenaran Alkitab, kebenaran dari Allah, kebenaran tentang misi Allah tidak berubah. Ya, yang berubahnya pada konteks. Kita khotbah kita itu nggak boleh berubah, konten kebenaran nggak berubah, tetapi konteks bahasa, pengertian boleh berubah. Ya, saya bisa simpulkan demikian. Kehendak Allah tidak berubah. Tapi pengertian mengenai kehendak Allah boleh berubah-ubah sesuai dengan perubahan zaman ini. Karena konteks, bahasa, dan sebagainya. Nah, oke. Sampai sini dulu, teman-teman.